Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat dan sempit ini, marilah kita bersama-sama memperhatikan salah satu ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 273 yang secara redaksinya saya bacakan lagi. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ayat ini berkaitan dengan sedekah, infak, atau dengan bahasa-bahasa lain yang senangnya. Secara spesifik, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kita memberikan infak dan sedekah khusus bagi orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka terikat, terkekang di dalam jalan Allah, di dalam melaksanakan sabilillah, la yastati'una darban fil ard, sehingga mereka tidak mampu, tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk melakukan perniagaan di muka bumi. Yahsabuhul jahilu agniya. Meski demikian, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, mereka akan mengira bahwa mereka itu adalah agniya, orang-orang yang kaya raya. Minat ta'afuf, karena mereka bersikap ta'afuf. Ta'arifuhum bisimahum, kamu dapat mengenal mereka dari tanda-tandanya. La yas'aluna an-nasa ilhafa, yaitu mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dengan cara memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun kebajikan, materi, uang yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah akan hal itu maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, terlalu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menganjurkan infak, ayat-ayat yang menganjurkan sedekah, ayat-ayat yang harus memberi kepada orang fakir, orang yang miskin, orang yang dalam hal ekonomi mereka termarginalkan, terpinggirkan. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan untuk menyatakan iman dan tidaknya seseorang, Islam dan tidaknya seseorang itu diterangkan dengan apakah dia mampu memberi makan kepada orang-orang miskin atau tidak. Mampu memberi makan orang miskin, maka itu tandanya muslim. Sementara ia tidak memberi makan orang miskin padahal dia kaya, bahkan cukup, bahkan ia tidak, maka ia tidak termasuk orang muslim. Terlalu banyak, ada ratusan ayat yang menganjurkan infak dan sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi meski demikian, Al-Quran tidak pernah menyuruh, menganjurkan kepada umatnya untuk meminta-minta. Al-Quran tidak pernah menganjurkan umatnya agar menjadi orang yang minta-minta. Lebih dari itu, justru Al-Quran menganjurkan agar kita memberikan infak itu secara spesifik bagi orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk melaksanakan sabilillah. Apakah thalabul ilmi, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga mewakafkan dirinya itu menghabiskan waktu untuk usaha. Tetapi meski demikian, ia tetap memiliki sifat ta'affuf dalam ayat ini. Jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya beliau mengatakan ta'affuf atau dalam istilah lain disebut iffah ialah sifat yang paling mulia
yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan ini. Iffah yang harus dimiliki oleh kita bukan hanya sekedar di kantor saja. Iffah bukan hanya sekedar ketika bekerja saja, tetapi dimanapun selama hidup kita ini hendaknya memiliki iffah. Secara etimologis, sebagaimana dikatakan oleh Misbahul Munir, salah sebuah kamus bahasa Arab, di situ dicantumkan bahwa iffah berasal dari kata affa ya'ifu, iffatan wa ifafan wa afafan. Ada 3 kata yang populer di dalam bahasa Arab, yaitu iffah, ifaf atau afaf, dan termasuk di dalamnya ta'affu. Ini adalah pengertian yang sama yang secara etimologis artinya al-kaf, menahan diri. Adapun secara istilah terminologis, antara lain Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya ketika menerjemahkan at-ta'affu, beliau menyatakan wa ta'affu izharul iffah wa hiya tarkut talabi wa man'un nafsi mimma turi. Sementara beliau di dalam ayat yang berkaitan dengan memberikan atau mengurus harta anak yatim, ketika menafsirkan fal yasta'fi surah An-Nisa ayat 5, beliau menyatakan definisi al-iffah adalah tarku ma la yanbaghi minasyahawat, ialah meninggalkan apa-apa yang diinginkan padahal hal itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Maraghi, kita bisa menyimpulkan bahwa iffah, ta'affuf, istighfar atau istilah lain yang serumpun dengannya ini ada mengandung 2 pengertian. Yang pertama, tarkut talab, ia tidak meminta-minta kepada orang lain. Ayat ini Al-Baqarah 273 ini sebenarnya ketika kejadian ada sahabat-sahabat yang disebut ahli suffah, lebih kurang 400 orang ahli suffah, yakni sahabat-sahabat Nabi yang mereka tidak bekerja, mereka tidak mencari uang, tetapi sudah menambahkan hidupnya, sudah mewakafkan hidupnya untuk sabilillah, untuk talabul ilmi, untuk menghafal Al-Quran, dan untuk jihad, berjuang di medan perang. Kapanpun ada panggilan perang, maka mereka yang paling duluan berada di garis depan untuk maju ke medan perang. Lebih kurang jumlahnya ada 400 orang yang mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi, Masjid Madinah, yang kemudian di dalam sejarah dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah. Jamaah rahimakumullah, mereka makan dari pemberian masyarakat ketika itu apa ada. Mereka tidak pernah meminta kesana kemari. Ketika suatu hari Rasulullah SAW datang ke masjid dan melihat para sahabat Al-Suffah sedang berkumpul, Rasulullah SAW melihat sikap mereka yang sebenarnya mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, tetapi mereka tidak pernah meminta-minta keliling ke sana kemari. Oleh karena itulah turun ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik mengkhususkan hendaknya kita pintar, hendaknya kita mampu mencari siapa yang layak diberi sedekah, yaitu orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk sabilillah, sehingga hal itu menghabiskan waktu kepada dirinya untuk berusaha, tetapi meski demikian mereka tidak pernah menampakkan kesengsaraan, mereka tidak pernah menampakkan kefakiran dirinya, yaitu dengan cara meminta-minta. La yas'aluna nasa ilhafa, mereka tidak pernah keliling ke sana kemari meminta-minta kepada orang lain. Itulah sebabnya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya pernah berkata, wa innahu may yasta'iffa yu'iffahu Allah wa may yatasabbab yusabbirhu Allah wa may yastagni yughnihi wa lan tu'tu ata'an khairan wa is'am nas-sabr. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya siapa orang
yang melatih dirinya untuk memiliki sifat iffah atau ta'afuf, maka Allah akan memelihara dirinya dari hal-hal yang tercela, yang hina. Dan siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan mengangkat dirinya menjadi orang yang sabar. Dan siapa yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan memperkaya kepadanya. Wa antuqtu atau an khairan wa isaminas sabr. Dan sekali-kali kamu tidak diberi pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada pemberian sabar dari Allah. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus iffah? Ini yang pertama. Pengertian yang kedua, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Maraghi, bahwa yang disebut iffah atau ta'afuf atau istighfar ialah man'un nafsi mimma turid, menahan diri, menahan nafsu dari apa yang diinginkan olehnya, padahal dia tidak layak memilikinya, dia tidak layak menginginkannya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kedua. Iffah bukan hanya sekedar tidak meminta-minta saja, tetapi juga iffah ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang diinginkan oleh syahwat, yang sebenarnya menurut logika kita, menurut kewibawaan kita, itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu, dengan kata lain, iffah ini sebagai harga diri seseorang. Hadirin sekalian, sedikitnya ada dua hal kerugian yang akan menimpa umat manusia bila kita tidak melakukan iffah. Ini secara individu, secara perorangan. Bila orang suka meminta-minta kesana kemari, alias tidak memiliki rasa iffah, tentu akan mengurangi, tentu akan menurunkan harga diri bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kalau arti iffah ini diartikan meninggalkan sesuatu yang diinginkan menurut syahwat, padahal secara logika apalagi agama, hal itu tidak layak kita miliki, tidak layak kita usahakan, maka tentu ini bukan hanya akan menjatuhkan harga dirinya, melainkan tatanan kehidupan akan menjadi binasa dan hancur. Jamaah rahimakumullah, secara sosial, orang yang minta-minta ini tentu akan rendah derajatnya di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iffah ini karena menjaga diri tidak meminta-minta, tidak berhak atau tidak layak meminta-minta, tidak layak menginginkan sesuatu yang bukan hak kita, alias menjaga diri dari apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau minta-minta saja, meminta-minta saja sudah dilarang dalam agama menurut Al-Quran, apalagi kalau menghasilkan sesuatu hasil dari mencuri umpamanya, merampok umpamanya, korupsi dan lain sebagainya. Ini akan membuat tatanan kehidupan kita menjadi hancur berat. Kita mengingat dan mengenal serta masih ingat, tentu kalau orang mencuri, tatanan sosial akan menjadi hancur. Kalau orang merampas, merampok, tatanan sosial akan menjadi binasa. Dan apalagi kalau korupsi, kalau mencuri harta rakyat, kalau mencuri harta milik perusahaan, ini sudah barang tentu bukan hanya tatanan sosial saja, melainkan juga tatanan ekonomi menjadi binasa. Betapa tidak dengan kasus yang terjadi impor daging sapi umpamanya, kita di Indonesia pernah menaiki tangga bahwa daging sapi di Indonesia adalah yang termahal hampir di seluruh dunia. Bahkan dikatakan di seluruh dunia yang paling mahal adalah di Indonesia. Ini apa? Ini akibat dari perorangan, dari oknum yang memang mencari kesempatan dalam kesempitan berbuat korup. Hal ini sudah tidak perlu dibahas lagi.
Semua kita sudah memahami bagaimana keadaan di negeri kita, dari mulai yang bawah sampai yang di atas, karena banyak yang melakukan korupsi, maka tatanan ekonomi menjadi hancur, tatanan ekonomi menjadi binasa seperti ini, yang mengakibatkan rakyat menjadi sengsara. Mengapa? Itu semua diakibatkan orang tidak memiliki iffah. Sekali lagi, ada dua pengertian iffah. Yang pertama, tidak meminta-minta, dan yang kedua, meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, padahal menurut logika, apalagi agama, hal itu tidak layak dimiliki oleh kita. Bila kita memiliki rasa iffah, maka tentu harga diri kita akan semakin naik di mata masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi akan semakin maju, dan rakyat akan semakin sejahtera. Sebaliknya, tidak memiliki rasa iffah, maka kesengsaraan akan menunggu. Barakallahu li wa lakum fi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Untuk melengkapi isi khutbah yang pertama, maka di dalam khutbah yang kedua ini, agar kita semua memiliki rasa iffah, ketahanan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, di samping ada proses belajar melatih diri, dan tentu yang tidak kalah pentingnya, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi sikap dan sifat iffah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang senantiasa harus kita panjatkan setiap saat. Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, yang tentu umumnya kepada kita, sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, bimbingan darimu. Wa tuqa, yang kedua sifat takwa, senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga, wal afaf, diberi sifat iffah, mampu menjaga, memelihara diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan logika apalagi agama. Dan yang keempat, minta kekayaan kepada Allah agar kita tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Artinya agar kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna
adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.